Selamat sore, kita jumpa kembali ya dalam mata kuliah dasar sistem kontrol di program studi teknik mesin STT Mandala tahun ajaran 2020-2021. Oke, kita lanjutkan kuliah ketiga ini dengan pemodelan sistem. Ya, masih lanjut lagi ya, yang ini untuk sesi keduanya, lanjutannya. Oke, uh, masih dalam sistem mekanik. Uh, Misalnya kita mempunyai suatu sistem mekanik ya, dengan adanya tambahan sistem roda gigi ya. Jadi dari masih dalam sistem rotasi ya, sistem dengan roda gigi. Contoh ya, di sini kita punya roda gigi yang lebih kecil. Biasanya ini pinion ya namanya ya. Pinion ini biasanya adalah roda gigi yang menggerakkan. Kemudian gigi-giginya akan berpasangan dengan gigi-gigi yang di roda gigi yang lebih besar. Oke, roda gigi yang lebih kecil ini akan menggerakkan roda gigi yang besar. Ini roda gigi yang kecil ini mempunyai banyaknya gigi sebesar N1, kemudian radius ya roda gigi tersebut itu adalah sebesarnya R1. Kemudian untuk roda gigi yang besar ini banyaknya gigi adalah N2, radiusnya adalah R2. Ya, jadi apabila roda gigi ini memutar misalnya searah jarum jam, maka roda gigi yang kedua yang digerakkan akan berputar berlawanan jarum jam. Oke, contohnya dalam sistem ini, dalam pasangan roda gigi ini diberikan suatu torsi ke roda gigi satu sebagai penggerak, maka roda gigi satu akan membuat sudut sebesar theta 1. Oke, karena berpasangan dengan roda gigi yang dua, maka roda gigi kedua juga akan berputar ya dengan sudut theta 2 ya. Kemudian akan menghasilkan torsi T2. Oke ya. Jadi N1 adalah jumlah roda gigi di roda gigi 1, N2 adalah jumlah roda gigi di roda gigi 2. Kemudian R1 adalah radius roda gigi 1, R2 adalah radius roda gigi 2. Maka kita tahu bahwa perpindahan linear ya dari roda gigi 1 dan roda gigi 2 ya pada saat di engage itu ya di roda gigi yang berpasangan itu adalah sama, maka R1 theta T1 theta 1 S1 theta 1 itu sama dengan R2 theta 2 ya, karena sama kan ininya apa namanya perpindahan linearnya. Atau bisa kita bagi theta 2 dan theta 1 itu adalah R1 bagi R2. Kemudian itu akan berbanding, maka theta 2 per theta 1 akan berbanding lurus ya dengan R1 dan R2. Dan juga karena banyaknya roda giginya juga proporsional terhadap radius, maka sama dengan banyaknya roda gigi N1 dibagi dengan banyaknya roda gigi 2 atau N2. Kemudian kalau kita konversi dalam suku torsi, dalam torsi ya, dalam torsi, kalau ini kan dalam radius dan dalam jumlah roda gigi ya. Kalau dalam torsi maka T1 theta 1 itu harus sama dengan T2 theta 2. Oke. Atau T2 per T1 sama dengan theta 1 per theta 2 sama dengan N2 per N1. Ya, jadi torsi ya, perbandingan torsi berbanding terbalik dengan sudut ya, sudut dan berbanding lurus dengan jumlah roda gigi. Maka fungsi transfernya adalah apabila kita berikan theta 1 untuk menghasilkan theta 2, maka theta 1 harus dikalikan dengan N1 bagi N2. Ini kalau dalam theta ya, dalam perpindahan sudut ya. Tapi kalau dalam torsi, apabila kita kasih input T1 untuk menghasilkan T2, T1 tersebut harus dikalikan dengan N2 per N1. Oke ya, itu untuk sistem roda gigi. Contoh, kita mempunyai suatu
sistem roda gigi. Ini roda gigi 1, kemudian roda gigi 2 ini. Roda gigi 2 itu kemudian dihubungkan dengan sebuah inersia, ya, sebuah inersia berputar J, ya, entah itu pokoknya yang berotasi lah, ya, entah itu pompa, kompresor dan sebagainya. Kemudian inersia tersebut, J tersebut mempunyai suatu damping sebesar D, ya, redamannya ada besar D, dan kekakuan, ya, yang bisa dimodelkan sebagai pegas dengan kekakuan sebesar kekakuan torsi, ya. Oke, maka T1 ini, ya, bisa ditransfer ke T2, ya, bisa ditransfer ke T2. Jadi T1 dikalikan dengan N2 bagi N1 itu menjadi T2 yang akan diberikan ke inersia ini. Karena ini kan dihubungkan dengan roda gigi, ya. Oke, ya. Jadi torsi di roda gigi 2 itu adalah T1 N2 per N1. Oke, kemudian persamaan gerak dari gambar B, ya. Dari gambar B ini persamaan geraknya adalah JS kuadrat, ya. Kalau kita laplaskan karena ada inersia JS kuadrat, ya. Kemudian ada redaman DS, kemudian ada kekakuan K dikalikan dengan sudutnya kan theta 2S, itu harus sama dengan input yang diberikan. Input yang diberikan adalah T1 N2 per N1 atau T2, ya, dalam hal ini. Oke. Maka ini kita bisa susun kembali. Theta 2 itu kita tahu adalah N1 per N2 dikalikan dengan theta 1, ya. Jadi perpindahan sudut 2 ini, ya, inersia, ya, dari inersia J ini itu adalah theta 2, itu adalah sama dengan N1 per N2 kali theta 1. Oke. Kemudian maka kita bisa susun kembali, ya, kita masukin N1 per N2 ke dalam kurung, maka J N1 per N2 kuadrat, ya. Ya, karena kan harus ini, ya. Ini pindahin ke sini. N2 per N1 ini dikali sama-sama dikali kiri dan kanan itu dikali N1, ya. Dikali N1. Jadi ini cancel. Maka di sini tinggal N1 per N2 kuadrat. Kemudian di sini juga ada N1 per N2 kuadrat. Di sini ada N1 per N2 kuadrat. Kali theta 1S sama dengan T1S. Itu adalah ilustrasi, ya, untuk suatu sistem dengan roda gigi. Oke, berikutnya setelah sistem mekanikal kita akan beranjak ke sistem elektromekanikal. Oke, untuk sistem elektromekanikal ini kita akan kita berikan contoh dalam bentuk motor DC. Dalam ini kita akan memberikan contoh motor DC dengan medan kumparan medannya itu adalah fix atau tetap. Jadi permanen magnet, ya. Permanen magnet motor, ya. Permanen magnet servo motor sebenarnya. Oke. Maka kita bisa modelkan permanen magnet DC motor tersebut ini adalah permanen magnet permanen. Jadi medan magnetnya adalah fix atau tetap. Oke, kemudian ini adalah jangkarnya, ya, jangkarnya yang kita akan berikan tegangan yang berubah-ubah sebesar EA sebagai fungsi dari T. Oke. Jangkar tersebut, ya, itu bisa dimodelkan sebagai suatu tahanan, ya, karena di situ pasti ada tahanan kan. Kemudian sebagai suatu induktor, ya, di seri dengan induktor. Kemudian ini adalah yang berputar, ya, yang berputar rotor yang berputar di dalam medan magnet. Oke, ya. Maka apabila diberikan suatu tegangan EA, maka dia akan mengalir arus, ya, looping di jangkar tersebut, rangkaian jangkar tersebut. Oke, sehingga rotor ini akan berputar menghasilkan suatu torsi motor dan putaran motor. Blok diagram untuk motor tersebut adalah di gambar B, ya, yaitu apabila kita berikan suatu tegangan EA, ya, kita sudah laplaskan dulu nih, ya, EAS, kemudian ada suatu fungsi transfer GS, dia akan menghasilkan suatu sudut dari motor, ya,
rotor dari sudut rotor ya, rotor. Oke, maka apabila seperti ini ya, kita kasih tegangan ini, maka di rotor ini ada namanya tegangan back EMF. Jadi dia, karena dia berada di dalam medan magnet permanen ini, maka dia akan menghasilkan namanya back EMF, menghasilkan tegangan juga di sini, namanya VB atau tegangan EMF ya, electromotive force. Oke, dalam hal ini back EMF itu adalah proporsional terhadap sudut ya, sudut dari terhadap kecepatan. Karena kecepatan itu adalah turunan pertama dari sudut, maka back EMF, tegangan back EMF itu adalah suatu konstanta KB dikalikan dengan kecepatan sudut yang merupakan turunan pertama dari sudut. Ya. Kemudian kita laplaskan, maka menghasilkan VB ini menjadi huruf gede, VB S sama dengan KB, kemudian ini karena turunan pertama, maka dia S dikalikan dengan theta motor ya. Oke, di mana KB itu adalah konstanta back EMF ya. D theta M per dt itu adalah kecepatan motor. Oke ya. Itu jadi proporsional. Jadi berapa yang kita kasih pada suatu saat T, berapa yang terjadi di back EMF ini, itu adalah proporsional terhadap kecepatan sudut. Oke, maka kalau kita terapkan hukum Kirchhoff untuk loop yang di rangkaian jangkar ini, maka pertama kali kita menemukan RA. Maka tegangan adalah RA dikalikan dengan arus ya. Terus kemudian kita laplaskan langsung, berarti arusnya adalah IAS, jadi RA IAS. Ini adalah tegangan di kutub-kutub dari tahanan. Kemudian tambah kita nemukan induktor ya. Induktor itu tegangan yang terjadi di induktor itu adalah seperti sebelumnya di sistem elektrik kita telah pelajari bahwa itu adalah LA S IA ya. Jadi ada S-nya ya, karena ini berhubungan dengan turunannya ya, turunan pertama ya. Oke, ditambahkan dengan tegangan back EMF di sini. Oke, itu harus sama dengan tegangan yang kita berikan. Oke. Kemudian torsi motor yang dihasilkan di sini itu adalah berbanding lurus dengan arus yang terjadi. IA tadi ya. Arus jangkar yang terjadi. Maka TM itu adalah KT, suatu konstanta yang namanya KT, konstanta torsi, dikalikan dengan arus yang terjadi. Oke. KT adalah namanya konstanta torsi motor. Maka kalau kita susun kembali, IA itu adalah 1 per KT dikalikan dengan torsi motor. Oke, berikutnya kita substitusi VB dan IA dari persamaan yang tadi ya ke persamaan gerak yang lengkap tadi. Maka kita misalkan ini. Oke. Maka beban mekanik ekuivalen pada motor DC itu adalah beban mekanik dari rotor ditambah dengan beban ya. Misalnya motornya untuk menggerakkan sesuatu, menggerakkan roda gigi, menggerakkan suatu massa atau inersia ya, dan sebagainya. Jadi beban mekanik ekuivalen pada motor DC itu adalah total ya, dari rotor, dari inersia sebagai beban, kemudian dari dampingnya ya, dari damping yang terjadi. Oke, ini adalah total sebenarnya adalah beban mekanik ekuivalen pada suatu motor DC. Maka beban mekanik ya, maka torsi ya mekanik itu adalah sama dengan inersia mekanik ya, semua ya. Inersia mekanik baik mau dari jangkar maupun dari beban dikalikan dengan S kuadrat karena dia proporsional dengan percepatannya seperti sebelumnya. Kemudian DM itu adalah damping ya, redaman sudut ya, karena proporsional dengan kecepatan maka dia dikalikan dengan S dikalikan dengan sudut dari rotor ya, dari motor itu. Oke, maka kita masukkan lagi ke sini, maka torsi mekanik ekuivalen sama dengan ini.
ya, CMS kuadrat tambah DMS kalikan theta MS per KT tambah dengan KB konstanta back MF S dikalikan dengan theta M itu harus sama dengan tegangan yang kita berikan di jangkar. Oke, jika diasumsikan induktansi yang terjadi di motor itu biasanya sangat kecil dibandingkan dengan tahanannya. Tipikal ya motor DC seperti ini, maka kita bisa abaikan LA-nya, maka kita akan menghasilkan terakhir ini. Maka fungsi transfernya adalah output itu adalah berupa sudut dari motor dibagi dengan tegangan yang kita berikan di jangkar ya, di A, itu adalah ini. Ya, jadi ini adalah fungsi transfer untuk suatu motor dengan permanen magnet. Ininya apa namanya, kumparan medannya permanen magnet. Oke, itu adalah untuk motor DC ya, untuk sistem elektromekanikal yang kita pelajari hanya satu aja ini, DC, motor DC saja. Yang kalau yang lain silakan kalian pelajari sendiri. Oke, contoh kita mau punya suatu motor. Motor tersebut mempunyai inersia jangkar JA, redaman jangkar DA, kemudian dihubungkan dengan suatu roda gigi ya, roda gigi dengan jumlah gigi N1. Kemudian roda gigi dengan jumlah roda gigi N1 ini dipasangkan dengan roda gigi yang lain dengan banyaknya roda gigi N2. Kemudian roda gigi yang kedua ini dihubungkan dengan suatu inersia ya, dengan besar inersia JL dan juga mempunyai redaman DL. Maka inersia beban JL itu bisa digabung dengan JA untuk mendapatkan beban mekanik ekuivalen. Ya, seperti yang rumus ini sebelumnya, maka J motor itu adalah J jangkar ditambahkan J load dikalikan dengan perbandingan roda gigi 1, banyaknya roda gigi 1 dan banyaknya roda gigi 2 dikuadratkan. Demikian juga dengan redaman D. Redaman D adalah ekuivalennya DM itu sama dengan redaman di jangkar dan redaman di beban dikalikan dengan N1 per N2 dikuadratkan. Oke ya, jadi ini kita sudah gumpalkan semua ke motor. Oke, maka dan dari persamaan sebelumnya ya, dari persamaan sebelumnya kita akan dapatkan ini RA per KT kali TM itu sama dengan KB dikalikan dengan S theta M itu harus sama dengan tegangan yang kita berikan. Maka dengan inverse Laplace kita inversekan Laplace TMT ya, karena cuma satu ya. Kemudian KB itu adalah dikalikan dengan omega M ya, karena inverse dari S theta M itu adalah omega M, itu sama dengan tegangan ya sebagai fungsi dari waktu. Maka pada steady state kita akan lihat ya, berarti T-nya kita nggak pakai karena pada suatu steady state. Kalau T itu kan berarti dia masih berubah-ubah. Nah, tapi kalau sudah tidak berubah, maka T bisa kita tidak pakai T-nya, maka hasilnya seperti ini. Ya, RA per KT dikalikan TM tambah KB dikalikan omega M sama dengan EA, tegangan yang kita berikan di jangkar. Oke, kalau mau kita susun lagi, maka torsi motor itu adalah sama dengan minus KB dikalikan KT per RA dikalikan dengan omega M ditambah KT per RA sama dengan RA dikalikan dengan tegangan di jangkar. Oke, kita lihat ini itu adalah persamaan yang menghubungkan antara torsi yang terjadi dengan tegangan dan kecepatan motor ya, kecepatan sudut ya motor. Maka kita tuliskan lagi di sini. Kita sekarang membuat grafiknya. Bagaimana sih hubungan antara kecepatan dengan torsi dan juga dengan tegangan? Oke, kita lihat. Ini adalah hubungan ya antara torsi dengan kecepatan. Oke, dan tegangan. Untuk suatu tegangan konstan tertentu, misalnya kita berikan EA1 ya, tegangan konstan tertentu, maka terdapat suatu garis lurus ya, karena ini adalah persamaan garis ya. Persamaan garis lurus. Kalau kita berikan EA1 maka garis lurusnya ini. Kalau kita berikan EA2 dia garis lurusnya. Kita lihat bahwa ini ada di ujung ini apabila
kecepatannya 0, maka dia sudah tidak bisa muter lagi, ya. Kalau kita kasih beban, terus dia sudah tidak bisa memutar lagi, itu namanya torsi stall. Jadi kita masukin omeganya di sini sebagai 0, sebagai 0 di dalam persamaan ini, maka ya, ini namanya adalah kurva torsi kecepatan, sorry ya, kurva torsi kecepatan, karena torsinya itu adalah di sumbu vertikal dan kecepatannya adalah di sumbu horizontal. Oke, apabila kita set ini omega sebagai 0, maka kita akan peroleh disebut dengan torsi stall. Maka torsi stall itu adalah KT per RA dikalikan dengan EA. Jadi sisanya ini, karena ini 0 kan. Oke, apabila beban torsinya 0, maka beban torsinya 0 sini ya, 0 sini. Ya, maka dia kecepatannya itu adalah namanya kecepatan tanpa beban. Kita kasih 0 di sini, ya, kita kasih 0 torsinya sini, sorry. Terus kita kasih 0 di sini, maka kecepatan tetap tanpa beban itu adalah EA per KB. Ya, ya jadi ini kita jadi 0 torsinya, maka kecepatan tanpa beban adalah EA per KB. Oke ya, itu adalah persamaan yang menghubungkan antara torsi dan kecepatan. Oke, jadi konstanta elektrik ini, ya, konstanta elektrik KB, KT itu bisa diperoleh dari uji dinamometer namanya. Dinamometer adalah suatu alat untuk mengukur torsi, ya, dan kecepatan. Ya, kecepatan bisa diukur lah dengan takometer dan sebagainya lah ya. Torsinya bisa diukur dengan alat ukur torsi lah. Jadi alat bisa mau pakai prony brake, mau pakai fluida dan sebagainya. Jadi intinya dinamometer itu adalah untuk mengukur torsi dan kecepatan. Maka KT dan KB itu bisa diperoleh dengan ini, KT per RA, ini konstanta ini, dua-duanya nih ya, KT per RA itu adalah T stall. Apabila kita mengukur pakai dinamometer dia stall, maka berapa stall apabila kita berikan tegangan tertentu, maka itu adalah KT per RA. Oke, kemudian apabila kita nggak kasih beban ya ke motor tersebut, maka KB kita bisa peroleh dari tegangan dibagi dengan kecepatan tanpa beban tadi. Jadi kita akan peroleh KB dan KT per RA. Kita bisa masukin ke sini untuk dapat ini dan seterusnya. Oke, itu adalah untuk motor DC ya. Motor DC. Contoh. Tentukan fungsi transfer theta beban ya, theta dari beban. Jadi sudut ya, perbedaan sudut dari beban dibagi dengan tegangan yang kita berikan. Jadi berapa sudut yang terjadi apabila kita berikan tegangan tertentu. Oke, di sini kita mempunyai suatu sistem ya, DC motor yang tadi ya. CA-nya kita tentukan 5 kg meter persegi. Kemudian DA, dampingnya kita tentukan 2 Nm second per radian. Kemudian dihubungkan dengan suatu roda gigi ya, dengan jumlah roda gigi 100 yang berpasangan dengan suatu roda gigi lain dengan jumlah roda gigi 1000. Kemudian dihubungkan lagi dengan sebuah inersia besarnya 700 kg meter persegi ya, inersia putar ya, dengan besar redaman 800 Newton meter second per radian. Kemudian diberikan juga suatu kurva torsi kecepatan sebesar ini, seperti ini ya. Jadi kita apabila kita berikan tegangan di jangkar 100 volt, maka terjadi stall ya, T stall itu 500 dan kecepatan tanpa beban 50. Oke, maka inersia beban CL ini kita bisa gumpalkan ke motor dengan rumusnya tadi ya. CA tambah CL dalam kurung N1 per N2 kuadrat. Masukin angkanya CA 5, CL 700 ya dari sini ya. Dikalikan dengan N1-nya 100, N2-nya 1000. Berarti 100 per 1000 per 10 ya. Kuadrat sama dengan 12. Kemudian redamannya juga adalah penjumlahan dana redaman di jangkar ditambahkan redaman di beban. Dikalikan dengan N1 per N2 kuadrat. Masukin 2 ya. Ini 2. Kemudian DL-nya 800, kemudian ini juga sama, perbandingan banyaknya roda gigi 1/10 dikuadratkan, hasilnya 10. Oke, kemudian T stall kita dapatkan dari grafik
100 ya. Kemudian kecepatan tambah beban 50 untuk tegangan 100 volt. Maka KT per RA kita dapatkan adalah testol per tegangan. Testolnya 500, tegangannya 100 sama dengan 5 ya. Oke. KB-nya adalah tegangan dibagi dengan kecepatan tanpa beban 100 per 50 sama dengan 2. Oke ya. Maka kita kembali lagi tadi, ini adalah fungsi transfer untuk motor tadi ya. Kita masukin angka-angkanya. 5 per 12 per S tambah 1 per 12, 10 tambah 5 kali 2 ya. Atau 0,417 SS tambah 1,667. Ini adalah theta M, theta motor ya. Belum digabungkan dengan roda gigi. Kalau digabungkan dengan roda gigi ya, maka kita masukin bahwa kecepatan bebannya, kecepatan sudut beban itu adalah proporsional ya terhadap kecepatan motor dengan perbandingan N1 per N2 atau 1 per 10 tadi ya, sama dengan 1 per 10. Oke, kita masukin lagi. Maka theta L adalah, kita masukin di sini 1 per 10. Jadi kita bagi 10 ya di atas. Oke, 0,0417 per S tambah 1,667. Diagram bloknya adalah seperti ini. Oke ya, input kita kasih tegangan, maka sudut dari beban itu adalah dikalikan, harus tegangan dikalikan dengan 0,0417 per S dalam kurung S tambah 1,667. Oke ya. Kemudian analogi rangkaian listrik ya. Jadi sistem mekanik bisa dianalogikan dengan rangkaian listrik. Jadi kita bisa bikin skematik untuk memodelkan suatu sistem mekanik. Kita bisa pakai model sistem elektrik gitu ya, gitu aja. Jadi kalau sistem elektrik kita lihat bahwa itu terdiri dari induktor, resistor, tahanan, dan kapasitor. Sedangkan sistem mekanik terdiri dari massa, pegas, dan peredam. Maka kita bisa konversikan, kalau untuk seri, ini namanya seri, kita bandingkan ya persamaannya. Ini adalah persamaan untuk mekanik, ini persamaan untuk elektrik. Maka kita bisa bandingkan bahwa massa itu adalah sama, bisa kita ini modelkan sebagai induktor, peredam, viskus ya, kita bisa samakan dengan tahanan, kemudian pegas kita samakan dengan kapasitor. Oke, sedangkan gaya yang diberikan Ft kita samakan dengan tegangan yang kita berikan, tegangan sumber ya, tegangan baterai atau aki, tegangan sumber lah ya. Kemudian kecepatan itu sama dengan arus ya, mesh current. Oke, ini adalah pemodelan ya, namanya dari massa, pegas, dan damper kita modelkan sebagai suatu sistem elektrik. Oke, ini adalah seri. Kemudian paralel ya. Kalau paralel, maka ini adalah persamaannya. Kita paralelkan, maka konversinya adalah seperti ini: massa dengan kapasitor, peredam dengan tahanan, pegas dengan induktor, gaya yang diberikan dengan arus dari sumber, kecepatan itu adalah voltage di node, masing-masing node. Oke, contoh seperti ini ya, kita modelkan. Ini adalah persamaan geraknya, maka kita laplaskan ms kodrat plus bs plus k xs fs. Asumsi di sini adalah nilai awal semua 0, maka fungsi transfernya adalah ya xs per fs. Jadi xs per xs adalah perpindahan, fs adalah gaya, adalah 1 per ms kodrat tambah bs tambah k. Kemudian contoh lain, kita punya fungsi transfer seperti ini. Kita punya sistem seperti ini, sistem mekanikal ini. Kita pengen mengetahui fungsi transfer dari X1 terhadap Fs yang diberikan di ujung sini. Maka jika X2 adalah perpindahan pegas yang di sebelah kanan, ya jadi ini X1, ini adalah X2 misalnya perpindahan pegas. Maka yang di kiri adalah 5S kuadrat ya, karena massa ya, plus damping 4S, plus kekakuan K dikalikan dengan X1,
dikurangi yang di sebelah ini cuma 5 dikalikan dengan X2 ya. Jadi berkurang ya, karena ini X1, ini ada X2, berarti total adalah 0. Maka di sebelah kanan ini minus 5X1 dan 5X2 sama dengan Fs. Oke, maka 5S kuadrat tambah 4S X1S sama dengan Fs. Maka X1S per Fs adalah 1 per S. 5S tambah 4 sama dengan 1 per 5 S, S tambah 4 per 5. Oke, berikutnya kita berikan contoh. Carilah fungsi YT. Ya, ini kita berikan contoh sekarang untuk aplikasi dari transformasi Laplace. Di sini carilah fungsi YT dari persamaan diferensial di bawah ini jika semua kondisi awal 0. Ya, d kuadrat y per dt kuadrat tambah 12 dy per dt tambah 32y sama dengan 32 ut. Oke, dengan transformasi Laplace dan semua kondisi awal dianggap 0, maka di awalnya menjadi apa nih? S kuadrat ys ditambah 12 ys tambah 32 ys sama dengan 32 per s ya, karena kan Laplace-nya dari step ini ut adalah 1 per s kan, berarti ini 32 per s. Oke, maka kita susun lagi bahwa ys adalah 32 per s kuadrat s kali s kuadrat tambah 12s tambah 32 sama dengan kita faktorkan yang persamaan kuadrat yang di bawah ini, maka 32 per s, s tambah 4, s tambah 8. Maka kita cari K1, K2, dan K3 ya. Kita pecah dengan partial fraction expansion ya. K1 kita dapatkan 1, K2 kita dapatkan minus 2, K3 dengan 1 ya. Jadi YS adalah kita balikin lagi 1 per S minus 2 per S tambah 4 tambah 1 per S tambah 8. Oke, dengan inverse transformasi Laplace maka kita akan dapatkan respon ya. Respon dari sistem tersebut apabila diberikan suatu input 32 ET ini adalah 1 minus 2E pangkat minus 4T tambah 4E pangkat minus 8T UT. Ya, jadi ini di inverse transformasi Laplace. Oke, berikutnya cari inverse transformasi Laplace dari persamaan ini. Kita lihat di sini ada yang akar biasa ya, yang berbeda, dan ada yang akar yang sama, yaitu minus 2 ya, minus 2 sama. Maka kita dengan partial expression kita harus cari ya, ada K2 dan K3 untuk yang berulang ini. Kita cari K1 dapat 2, K2 minus 2, dan K3 minus 2 juga. Maka dengan inverse transformasi Laplace kita akan dapatkan Ft sama dengan 2E pangkat minus T minus 2T E pangkat minus 2T minus 2E pangkat minus 2T. Oke ya, berikutnya contoh lagi untuk ini, untuk sistem ini. Carilah inverse transformasi Laplace dari persamaan ini. Kita lihat kalau kita faktorkan ya, kita cari akar-akar dari persamaan kuadrat yang di bawah ini, maka kita akan dapatkan bilang kompleks ya dengan konjugatnya. Maka kita cari K2 dan K3. K1 seperti biasa kita cari untuk yang biasa ya, kasus biasa. K2, K3 kita cari untuk kasus yang kompleks konjugat. Kita dapatkan K2 dan K1 juga sudah pasti itu adalah konjugatnya. Oke, maka persamaannya seperti ini. Jadi karena K1 kita dapat 3 per 5, K2 nya adalah minus 3 per 20 dikalikan ini, K3 nya adalah konjugatnya ya, minus ya. Oke, maka Ft nya adalah ini. Oke, dan seterusnya ya. Ini contoh lain lagi adalah sebuah sistem punya persamaan universal sebagai berikut ya, seperti ini. Maka kita laplaskan SCS tambah 2CS sama dengan RS. Kemudian GS adalah 1 per S plus 2, RT sama dengan UT, RS adalah 1 per S, CS adalah RS GS 1 per S, S tambah 2, partial fraction expansion setengah per, jadi 1/2 per S minus setengah per S tambah 2. Inverse jadi setengah minus setengah E pangkat minus 2T. Oke, ini adalah dasar dari ini kita tadi ya. Oke, untuk penilaian sistem sesi kedua ini kita akhiri sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di kuliah yang keempat ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya.